Melepas adalah pilihan. Kalian pernah gak sih melewatin fase yang bahkan kalian sendiri belum tentu tahu sedang melewati fase apa? Rasanya melelahkan di fisik dan juga capek di hati. Satu lagi, kalian pernah gak sih ngerasa bodoh, ngerasa bener-bener bodoh banget? Tapi itu rasanya kemudian jadi biasa aja kalau dia udah berarti di depan mata. Capek gak ngelewatinnya? Dan yang terpenting, apakah kamu sendiri ngerasa bahagia? Sebelum sama-sama kita bahas lebih lanjut, aku mau nanyain gimana kabar kalian bulan ini. Apakah sudah menerima banyak kabar baik? Atau malah jangan-jangan udah ada hati yang terpatahkan nih? Hehe. Nah, buat kalian yang pernah atau lagi ngerasain fase yang udah berjuang malah disia-siain, sama banget nih dengan tema kali ini, yaitu melepas adalah pilihan. Ya udah, daripada berlama-lama langsung aja kita mulai bertemu dengan gue Gigi di Waktu dan Jarak episode pertama Rintik Sendu. Sebelum gue mulai nih, mungkin ada nih kata-kata yang sesuai dengan topik kali ini, yaitu sayang boleh tapi goblok jangan. Gue selalu katakan makna cinta sesungguhnya ialah dipertemukan dua jiwa untuk sama-sama saling mencintai, mengasihi, dan saling rasa memiliki. Tapi kalau di fase ini yang rasa memiliki cuman kamu, tapi ternyata dia enggak, dan kalau kamu yang berjuang sendiri, apakah hal tersebut masih bisa dikatakan cinta? Menurut kamu gimana? Jawabannya bisa disimpan di hati masing-masing ya. Oh iya, kita pernah ngelewatin momen apapun itu. Banyak dimaafkan aja. Positive vibes-nya adalah memaafkan adalah hal yang mulia, bukan? Kita nggak bisa pungkiri. Nggak semua hal di dunia ini dan nggak semua masalah di bumi ini dapat diselesaikan dengan kata maaf. Kalian harus tahu, baik boleh, tapi ingat jangan terlalu. Justru itu terlalu berbahaya. Terkadang mereka yang tidak tahu diri itu dia telah memanfaatkan kebaikanmu. Kalau dia salah satu sampai ketahuan, jalan, bahkan sampai ketahuan selingkuh sama yang lain dengan bodoh, lugu, serta polosnya kamu akan berkata, ya udah, aku maafin. Lain kali jangan diulangin lagi ya. Itu sering kali kita dengar. Sekali, dua kali, dia ngerasa bersalah. Tapi setelahnya dia jadi mikir. Kamu yang udah diselingkuhin, udah dijahatin, udah disakitin, dan dia tahu kalau kamu masih sayang sama dia dan masih memperjuangkan dia, ya dijadiin celah dong. Kebaikan kamu akan dijadiin celah di sini. Ini gue pribadi sering mikir. Kadang kita jadi orang baik aja masih disakitin, apalagi jadi orang jahat, ya enggak? Nah, untuk kalian yang lagi denger ini, gak ada salahnya kok memberi maaf kepada mereka-mereka itu. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika kamu terlalu mudah untuk memaafkan sesuatu, mungkin lambat laun akan menghancurkan dirimu sendiri. Jadi untuk kalian yang sering mikir, kalau kamu mikir gak pantas buat dia, kamu yang lama-kelamaan akan menutup diri sendiri, tolong banget, yang untuk lagi dengar, bukan kamu yang gak pantas. Ingat itu, bukan kamu yang gak pantas. Tapi bisa jadi dia dan dia dijauhkan dari kamu. Mungkin bahwa dia bukan orang yang tepat. Atau bisa jadi karena semesta gak mau lihat kamu hancur untuk kedua kalinya. Iya, dia gak sebanding dengan tulus dan sucinya hati kamu. Jadi buat yang udah berjuang sekuat tenaga, tapi gak menghasilkan apa-apa, yang sudah buat luluhkan hatinya tapi dia masih sekeras batu, dan yang udah berbuat tapi gak ternilai sedikit pun, yang selalu ada tapi gak pernah dianggap, dan ada yang berangkat bawa senyuman dan harapan tapi pulang dengan air mata. Mungkin ini memang udah saatnya untuk lupakan dia, untuk move on. Mungkin emang benar bertahan bukanlah pilihan. Kamu bisa kok dapat pengganti yang lebih dari dia. Mungkin waktu kalian dengar bagian ini, kalian akan mengeluh sulit banget untuk berpindah ke rumah yang baru, dan itu gak mudah. Atau kenangannya masih nyata dan membekas dalam ingatan. Tapi aku pribadi yakin kalian pasti bisa. Kalau emang perjalanannya selalu kembali di fase awal, banyak lika-likunya, ya mungkin bukan prosesnya yang gak bisa,
bukan proses yang sulit, tapi ya karena kamu belum mau menghapus namanya. Ya enggak? Gimana kalau masih terasa sulit, masih terasa begitu sakit? Coba kita kenalkan dengan yang namanya mengikhlaskan. Tanamkan bahwa kamu boleh saja suka sama dia, tapi kamu harus ingat, kamu gak bisa maksain kehendak orang lain. Kamu juga harus tahu kalau kamu suka sama dia, dia juga berhak gak suka sama kamu. Berhak buat tidak membalas perasaan kamu. Karena makna cinta sesungguhnya adalah memperjuangkan dua kebahagiaan, bukan satu kebahagiaan saja. Aku tahu kok, mungkin waktu dengerin ini sakit banget. Aku juga pernah ngerasain sakitnya. Cinta yang bertepuk sebelah tangan, rasa suka yang dipendam. Tapi bukankah yang lebih sakit hubungan yang sudah berada di ujung jalan dan gak punya arah dan tujuan? Apalagi cuman kamu yang berjuang sendirian dan tetap memilih masih bertahan. Sakit banget gak sih? Coba deh kamu renungkan dengan secara baik-baik. Kalau kamu mau nangis boleh kok, gak apa-apa kok nangis. Dia mungkin gak berhak dapat air mata kamu turun. Buat air mata kamu jatuh, dia gak berhak. Tidak mengapa ngerasa bodoh. Yang gak apa-apa, itu semua untuk terakhir kali. Untuk nangisin dia. Karena kalau kita nggak ngerasa bodoh, kita nggak bakal belajar untuk tahu rasanya jadi pintar. Kalau kita nggak ngerasain sakit, kita nggak bakal ngehargain waktu dimana ketika kita sedang sehat-sehat. Dan kita nggak bakal berjuang bagaimana caranya untuk sembuh. Sama pelajaran berharga yang aku dapatkan saat ini. Yang makna pesannya, perjuangkan apa yang bisa kamu bahagia. Genggam dan kalau sesuatu itu udah sampai di titik yang menyakiti diri, kamu sendiri ada baiknya dilepas karena nggak semua keinginan sesuai ekspektasi kamu. Ya aku tahu manusia hanya bisa berencana, tapi Tuhan yang punya kuasa. Apapun itu please jangan dipaksa ya. Nggak terasa udah sampai di penghujung nih percakapan kita. Semoga podcast ini sampai di pendengar-pendengar yang kebingungan di persimpangan jalan dan bingung mau kemana. Semoga apa yang udah kita obrolin di atas bisa nambah pengetahuan kalian buat ambil keputusan ke depan. Makasih banyak untuk kalian yang udah mau dengar dari awal sampai akhir obrolan ini. Bantu gua untuk semakin semangat buat konten, kita bisa podcast cerita bagaimana dalam menyikapi situasi yang patah hati. Dan ini channel gua pertama, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Thank you untuk semuanya, gua Gigi, salam rintik sendu.